Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam suluk motivasi Saung Santri Inayatullah. Sahabat, Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudah menjadi konsekuensi bagi orang yang beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hal itu merupakan salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW harus diterima. Apa yang diperintahkan harus diikuti dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Ketaatan kepada Rasulullah SAW bersifat mutlak karena taat kepada Rasulullah SAW merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas Allah menyebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan bagi seorang yang beriman, tidak ada jawaban lain ketika diperintah untuk patuh kepada Rasulullah SAW dan apa saja yang datang dari beliau selain ucapan sami'na wa ta'na yang berarti kami mendengar dan taat. Dalam banyak ayat, Allah meletakkan perintah taat kepada Rasulullah SAW sesudah perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya perintah itu disebutkan secara terpisah dan ada kalanya diikutkan saja. Adapun perbedaan redaksi tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya diberi kewenangan untuk menjelaskan dan menegaskan ajaran serta aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran saja, tetapi Rasulullah SAW juga diberikan kewenangan untuk menetapkan apa yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran, semisal tata cara sholat. Rasulullah SAW lah yang menunjukkan bagaimana tata cara melakukan sholat yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Beliau bersabda, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Di samping mengikuti dan menaati Rasulullah SAW, banyak ayat yang memberikan peringatan keras untuk tidak menentang beliau. Salah satunya ialah yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah datang kebenaran baginya dan memilih jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, maka kami biarkan dia berada dalam kesesatan yang telah dia lakukan dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibarat sebuah jalan, maka jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW adalah jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui beliau, Allah menunjukkan kepada umat manusia jalan lurus tersebut dan segala rambu-rambunya. Sesiapa saja yang mematuhinya, maka ia akan selamat hingga tujuan, yakni kebaikan dan keselamatan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dan sesiapa saja yang tidak mematuhinya, maka ia akan tersesat.
dan segala aturan kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terlembagakan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dua warisan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia sampai kapanpun, yang bila manusia berpegang teguh kepadanya, maka manusia tidak akan tersesat selamanya. Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tudillu ma tamassakum bihima, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.